Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas dua smartphone kita bandingin di kelas harga setara ya, 3 jutaan lebih dikit. 3 juta lebih dikit. Yaitu adalah Realme Narzo 20 Pro dan juga Poco X3 NFC. Nih di meja nih ya, kita bahasnya secara santai aja ya. Pertama dari segi desain, kamu bisa lihat sendiri bedanya kayak gimana antara Narzo dan Poco. Narzo 20 Pro ini tuh bodinya sama ya dua-duanya ya, sama-sama dari bahan polikarbonat, sama-sama gaya-gaya mirip kaca, dan sama-sama ada efek-efek holografisnya gitu, holografisnya. Dimana Narzo ini tuh efek holografisnya tuh kalau misalkan kita goyang-goyang gini tuh ada pantulan-pantulan holografis kayak pedang yang nusuk ke bawah gitu ya sob ya. Sementara kalau di Poco efek holografisnya itu kelihatan di bagian logo Poconya yang gede ini. Terus di bagian kameranya, kalau saya sih prefer bagian kameranya Poco, walaupun saya nggak suka dia terlalu menonjol. Ini nonjol banget bagian kameranya tuh. Sementara kalau yang Narzo tuh nyaris nggak nonjol ya. Tapi saya suka adalah dia di bagian tengah kayak gini sob. Sementara kalau Narzo kan dia ada di sebelah pinggir pojok atas gini. Dimana kalau posisi pinggir kayak gini tuh kalau misalkan kamera sudut lebar apalagi ya, kalau kita buat foto-foto kadang-kadang tuh jari suka masuk frame. Sementara kalau di tengah gini tuh lebih aman. Selain itu juga kalau di tengah gini tuh lebih simetris sob. Tapi itu tergantung kembali ke selera masing-masing sih. Dan di desain berikutnya adalah ketebalan kedua smartphone ini sob. Ini tuh berat dan tebalnya jelas jauh lebih berat dan lebih tebal Poco X3 NFC. Bisa kelihatan di layar ya. Tebal banget dan ukurannya juga lebih gede, baik lebar maupun panjangnya. Tapi untuk lebar dan panjangnya ini nggak terlalu nggak terlalu jauh bedanya. Nah, keduanya ini juga pakai sensor sidik jari di pinggir bodi, dimana performanya dua-duanya cepat ya sob. Ntar ini yang ini belum diaktifin untuk telunjuk, jadi kita pindah ya di sebelah kanan. Ini Poco X3 NFC, sementara ini Narzo 20 Pro. Untuk performa baca jarinya gimana? Kita coba bareng-bareng ya. Untuk performa baca jarinya, jujur aja kalau dilihat dari sini tuh kelihatan ya, kalau Poco X3 NFC itu kalah cepat ya untuk proses bukanya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama cepat. Cuma ada proses animasi yang bikin Poco X3 NFC ini tuh sedikit lebih lambat bukanya. Nah, terus untuk di bagian layarnya sob, layarnya dari Poco X3 NFC kita tukar lagi ya. Poco X3 NFC ini itu tuh layarnya tuh ukuran 6,67 inch, lebih gede ya dibandingkan Narzo yang cuma 6,5 inch. Dan ini dua-duanya juga bagian layarnya itu punya spesifikasi yang beda di refresh rate layarnya, di mana Poco ini udah 120 Hz refresh rate, sementara Narzo baru 90 Hz. Dan kualitas layarnya dua-duanya sama-sama udah Full HD Plus sob. Jadi kamu tinggal pilih aja mana yang kamu suka gayanya. Mau yang pancol di tengah atau pancol yang di pinggir. Dan kamu mau yang mana antara Narzo dan Poco ini, layarnya mana yang berasa smooth untuk scroll-scroll kayak gini ya. Karena sebenarnya refresh rate layarnya ini tuh cuman fungsi buat scrolling-scrolling aja. Ya karena sebenarnya kedua smartphone ini ngasih refresh rate layar tinggi tuh ya cuman buat scrolling-scrolling aja. Kalau buat main game dua-duanya belum cukup performanya. Oh ya, kita ngomongin performa ya. Untuk Poco X3 NFC dan Realme Narzo 20 Pro ini pakai prosesor yang beda banget sob. Kalau Poco X3 NFC ini dia tuh pakai prosesornya Snapdragon 732 dengan 6GB RAM, sementara Narzo pakai Helio G95 dengan 8GB RAM. Untuk performa secara Antutu ya, kita buka langsung aja di sini. Antutu, kita buka Antutu benchmark. Oke, skornya tuh beda jauh banget sob. Untuk Poco X3 NFC ini rata-rata tuh di 280 ribuan. Seringnya saya cobain tuh 279, 278, 280 ribu. Sementara di Narzo 20 Pro ini tuh performanya tuh lebih tinggi sampai 20 ribuan lebih sob daripada Poco X3 NFC, karena pada saat saya coba ini beberapa kali tuh sering banget di 300 ribuan skornya. Ini aja yang waktu saya tunjukin di layar ini lagi 299 ribu. Sebenarnya dia lebih sering di 300 ribuan skornya. Dan dengan skor kayak gini tuh sebenarnya kedua smartphone ini tuh kalau buat main PUBG Mobile ya, dua-duanya tuh belum bisa ngasih smooth ekstrim. Masih di smooth ultra aja. Jadi ya 90 Hz-nya, 120 Hz-nya masih mubazir sob. Masih cuma bisa buat scrolling-scrolling aja. Ya nggak tahu deh ya, kalau ada game-game yang ringan, yang support 120 Hz atau 90 Hz, mungkin kedua smartphone ini bisa. Oke. Nah, ini untuk grafisnya udah di medium ya sob. Dan kualitasnya kayak gini kalau buat main.
Iya. Kalau sambil main game gini, kalau syuting tuh suka lupa ngomong-ngomong apa gitu karena keenakan buat mainnya. Oke, kita pindah HP ya. Kita pindah HP. Kualitasnya tuh tadi kayak gitu. Sekarang kita pindah HP ke Poco X3 NFC, di mana di Poco X3 NFC ini tuh untuk settingan defaultnya itu di low sob. Jadi kalau buat main Genshin Impact, ini settingan defaultnya low aja. Nah, kalau buat main game sebenarnya untuk performa tuh masih bagusan ini ya, masih bagusan Naruto 20 Pro. Cuman kalau untuk Poco X3 NFC ini tuh yang bikin enak tuh dia tuh karena yang seperti reviewer-reviewer lain bilang ya, bodinya tuh getar-getar kalau ada suara. Jadinya tuh kalau buat main game tuh berasa getar-getar gitu sob. Jadinya asik sih. Kita keluar dulu, ntar kelamaan main game ya. Yang pasti kalau buat main game itu, kalau buat performa ya lebih enak Naruto 20 Pro ya, karena performanya lebih kenceng. Untuk default aja kalau buat main Genshin Impact ini tuh ada di medium. Sementara kalau buat experience-nya lebih asiknya tuh ya pakai Poco X3 NFC. Kenapa? Karena bodinya pada saat lagi main game tuh ikut getar-getar, jadi berasa lebih hidup aja main gamenya. Walaupun secara performa ini tuh sedikit lebih rendah dibandingkan sama Naruto 20 Pro. Jadi ya kalau buat cari performa, cari yang ini. Kalau buat experience lebih nyaman, yang ini. Oh iya, ngomongin desain. Untuk Poco X3 NFC ini tuh dia lebih tebal ya. Selain lebih tebal, dia itu untuk space antara casing ke mesin itu tuh jauh banget. Jadi tuh berasa kopong banget dibandingkan Naruto 20 Pro. Jadi tuh lihat. Suaranya tuh yang Poco tuh berasa lebih kopong kan. Ya ini balik lagi sih, sesuai selera aja, pilih body yang mana. Nah sekarang kita ke bagian audionya sob. Kedua smartphone ini juga ngasih audio yang beda banget. Di audio ini kita cobain langsung aja ya. Oke, kita cobainnya ini kita pakai trailer video yang sama ya sob ya. Dua-duanya di setel di volume maksimal. Poco X3 NFC ini tuh udah dual speaker, speaker atas dan speaker bawah. Sementara Naruto 20 Pro ini masih single speaker di sisi bawah HP aja. Kita dengerin suaranya kayak gimana. Pertama, Poco X3 NFC ya. Oke, sekarang yang ini. Lagi, biar kelihatan suaranya mana yang lebih enak. Ya kalau menurut saya sih suaranya dari kedua smartphone ini tuh untuk Poco X3 NFC ini tuh lebih bulat ya, karena tadi bodinya ini tuh dia ngasih rongga yang lebih banyak untuk resonansi suara, jadinya suaranya tuh lebih bulat. Selain itu juga dia speakernya dual, speakernya ganda, jadinya tuh lebih kedengaran enak dibandingkan Poco X3 NFC untuk
kita ngomongin speaker luar ya, nggak pakai headset. Dan untuk di bagian daya tahan baterai maupun pengisian daya baterai, kedua smartphone ini tuh ngasih penawaran yang beda banget sob. Kalau Narzo 20 Pro ini dia tuh lebih ke pengisian cepat, sementara kalau Poco X3 NFC ini lebih kasih ke daya tahan baterai yang jauh lebih awet. Pertama kita ngomongin daya tahan baterai ya. Proses benchmark untuk baterai sendiri itu yang paling mager, yang paling bikin sebel. Kenapa? Karena tuh butuh waktu yang lama banget. Dan di sini saya pakai aplikasi PCMark. Dimana kedua smartphone ini setelan kecerahan layarnya, dua-duanya saya samain dengan kekuatan sama-sama 100 lux. Bukan pakai presentasi brightness ya, karena kalau pakai presentasi brightness, kalau yang ini 50%, mungkin yang ini cuma 40% gitu. Jadinya saya pakai kecerahan brightness pakai luxmeter, jadinya keduanya disetting di 100 lux. Dan pada saat saya pakai aplikasi PCMark ya, saya cobain dari 100% sampai sisa 20% itu, Poco X3 NFC itu butuh waktu jauh lebih lama ya sob, 20 jam sisa 20%. Sementara Narzo 20 Pro ini butuh waktunya tuh cuma 11 jam aja. Jadinya untuk daya tahan baterai jauh lebih awet Poco X3 NFC berdasarkan pengalaman saya di sini. Sementara untuk pengisian daya baterai, oke, ini saya akuin saya suka banget sama Narzo 20 Pro karena cuma setengah jam lebih dikit ini tuh udah penuh 100%. Sementara kalau Poco X3 NFC ini karena dia cuma pakai 33 watt charging, dia tuh butuh waktu sejam lebih, sejam setengah lah untuk ngisi penuh 100% untuk baterainya yang gede banget ini yang 5160 mAh. Nah sekarang kita ke bagian kamera ya. Untuk kamera selfie-nya, dua smartphone ini tuh punya kamera selfie sama-sama single shot. Dimana Narzo 20 Pro ini kamera selfie-nya itu cuma 16 megapiksel, sementara Poco X3 NFC kamera selfie-nya udah 20 megapiksel sob. Dan kayak gini nih kualitas dari tangkapan kamera selfie-nya dua smartphone ini. Ya balik lagi sih, kalau untuk kamera itu tergantung selera aja. Kalau saya pribadi lebih suka tuh hasilnya Narzo 20 Pro untuk foto-foto selfie-nya, karena kelihatan lebih manis aja gitu. Sementara untuk bagian kamera belakang untuk foto-foto, kedua smartphone ini juga ngasih pilihan yang beda banget sob. Dimana Poco X3 NFC itu pakai kamera 64 megapiksel untuk kamera utamanya, dan Narzo 20 Pro pakai kamera 48 megapiksel. Untuk kamera ultrawide-nya Poco X3 NFC udah 13 megapiksel, sementara Narzo masih 8 megapiksel. Dan dua-duanya udah pakai kamera makro sama-sama 2 megapiksel. Dan juga dikasih lagi kamera satu untuk kamera potret untuk efek bokeh. Untuk hasil foto-foto kamera makronya perbandingannya kayak gini sob. Ya dua-duanya sama-sama belum autofocus ya. Jadi untuk cari fokusnya kamu mesti geser-geser dikit. Dan hasilnya seperti yang kamu lihat di layar. Menurut kamu mana yang lebih menarik? Sementara kalau untuk kamera ultrawide-nya kamu bisa lihat sendiri hasilnya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih asik, tergantung selera kamu aja. Di sini saya cuma kasih perbandingan. Nah kalau untuk kamera utamanya, ini sama-sama saya ambil pakai mode auto ya. Jadi yang Poco X3 NFC cuma 16 megapiksel, sementara Narzo tuh cuma 12 megapiksel. Dan hasilnya seperti yang kamu lihat di layar sob. Pilih aja mana yang lebih kamu suka. Kamu udah lihat kan hasil foto-fotonya kayak gimana? Sekarang kita ke bagian perekaman videonya dari kedua smartphone ini. Jujur aja sih, sebelum saya kasih lihat hasil perekaman videonya dari kedua smartphone ini, saya bisa bilang kalau untuk visualnya saya lebih suka yang ini. Karena kamu lihat aja sendiri. Oke, ini hasil rekaman video menggunakan kamera belakang ya, kamera utama. Dua-duanya super steady-nya atau fitur stabilisasinya udah diaktifin sob. Dan dua-duanya saya pegang aja pakai tangan, nggak pakai gimbal. Ini bukan pakai tangan sih, ini pakai tongsis yang buat 2 HP. Ini saya jalan biasa. Gimana? Dua-duanya mana yang lebih stabil sob? Kalau ini adalah hasil rekaman video menggunakan resolusi 4K. Masih sama kayak tadi, dipakai buat jalan aja. Yang kalau saya lihat sih, untuk Poco X3 NFC ini jauh lebih stabil ya dibandingin sama Narzo 20 Pro. Nah kalau untuk perekaman menggunakan kamera depan kayak gini sob. Ini sama aja ya, pakai tongsis saja yang dipakai buat 2 HP. Ini kita sambil jalan dan dua-duanya ini nggak ada fitur untuk ngaktifin stabilisasi. Jadi apa adanya aja kita rekam. Dan seperti yang kamu lihat, dua-duanya agak sedikit bergetar. Tapi menurut kamu mana yang lebih stabil? Kamu bisa nilai sendiri.
Oh iya, ngomong-ngomong perekaman video, apalagi kalau udah ngerekam videonya pakai 4K ya, itu tuh butuh storage yang lebih gede. Dan untuk Narzo 20 Pro ini, storage-nya 128GB. Sementara yang saya pegang ini, Poco X3 NFC, ini yang saya beli yang 64GB sob. Ya, kedua smartphone ini masih bisa sih diekspansi pakai slot kartu microSD. Cuma sayangnya, untuk Poco X3 NFC ini, slot kartunya itu masih hybrid sob. Jadi nyebelin banget ya, kalau beli yang 64GB, terus storage-nya kurang, ya kita mesti ngorbanin SIM 2. Sementara kalau ini tuh udah 128GB, terus SIM 2-nya juga nggak perlu diganggu karena dia udah dedicated sob. Jadi udah nyaman banget. Oh ya sob, ada satu perbandingan lagi yang belum disampaikan ya sesuai dengan namanya ya. Poco X3 NFC ini tuh udah ada NFC-nya, sementara Narzo 20 Pro belum ada NFC. Jadi Narzo 20 Pro ini belum bisa baca saldo kartu e-money, sementara Poco X3 NFC udah bisa sob. Dan juga udah bisa isi saldo sendiri. Ya kira-kira segitu aja sih perbandingan yang bisa saya kasih di sini antara Poco X3 NFC dan Narzo 20 Pro, di mana dua smartphone ini harganya mirip-mirip, 3 juta lebih dikit. Kalau kamu sendiri, kamu pilih yang mana sob? Narzo 20 Pro atau Poco X3 NFC? Pilihannya di kamu. Dan Bang Seto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Semoga videonya bermanfaat sob.